Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa kembali di Elkana Media. Di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk dunia, mari kita berhenti sejenak dan mencari kedamaian di dalam hati kita. Malam ini, kita akan merenungkan sebuah pesan yang sangat penting dan relevan. Damaikan dirimu, damaikan bumi. Kedamaian sejati dimulai dari diri kita sendiri, dan kemudian memancar ke seluruh dunia di sekitar kita. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan dari Kolose 1:21-23. Juga kamu yang dahulu jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiranmu, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya, di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak goyah. Dan jangan mau dijauhkan dari pengharapan Injil yang kamu dengar dan yang dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Renungan. Surat Kolose ini mengingatkan kita tentang betapa jauhnya kita pernah dari Allah. Dulu, kita adalah musuh-musuhnya, terasing dari kasih dan kehadirannya karena dosa-dosa kita. Pikiran dan perbuatan kita jahat, mencerminkan pemberontakan kita terhadap Allah. Namun, kasih Allah yang tak terbatas menjangkau kita. Melalui kematian Kristus di kayu salib, kita diperdamaikan dengan Allah. Kita yang tadinya musuh, diangkat menjadi sahabatnya, anak-anaknya yang terkasih. Pemulihan ini tidak hanya memengaruhi hubungan kita dengan Allah, tetapi juga mengubah diri kita dari dalam. Allah menempatkan kita kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kita menerima identitas baru, status baru, dan tujuan yang baru. Damaikan dirimu. Proses pendamaian dengan Allah ini adalah langkah pertama untuk mendamaikan diri kita sendiri. Sebelum kita dapat membawa kedamaian kepada orang lain atau ke dunia, kita harus terlebih dahulu mengalami kedamaian di dalam hati kita. Bagaimana caranya? Akui dosa-dosamu. Jujurlah di hadapan Allah tentang segala kesalahan dan kegagalanmu. Terima pengampunannya. Percayalah bahwa melalui kematian Kristus, dosa-dosamu telah diampuni dan dihapuskan. Izinkan Roh Kudus mengubahmu. Berikan dirimu sepenuhnya kepada Roh Kudus, dan biarkan Dia memimpin dan membimbingmu. Damaikan bumi. Setelah kita mengalami kedamaian dengan Allah dan dengan diri kita sendiri, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai di dunia. Kita dapat melakukannya melalui tindakan-tindakan sederhana. Mengasihi sesama. Perlakukan setiap orang dengan hormat dan kasih, tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau status sosial. Memaafkan. Lepaskanlah segala dendam dan sakit hati. Maafkanlah orang-orang yang telah menyakitimu, sebagaimana Allah telah mengampunimu. Menjaga lingkungan. Hargai dan lestarikan alam ciptaan Allah. Lindungi bumi dari kerusakan dan pencemaran. Menyebarkan kebaikan. Lakukan tindakan-tindakan kecil kebaikan setiap hari. Senyumlah, berikan pujian, ulurkan tangan membantu. Saudaraku, jangan tunda lagi. Mulailah mendamaikan dirimu sekarang. Izinkan Allah memulihkan hatimu dan mengubah hidupmu. Kemudian, jadilah pembawa damai di dunia, dan biarkan kedamaianmu terpancar ke seluruh bumi. Doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak terhingga. Terima kasih karena Engkau telah mendamaikan kami dengan diri-Mu melalui kematian Kristus. Ampunilah dosa-dosa kami. Pulihkan hati kami. Ubahkan hidup kami. Berikanlah kami kekuatan dan hikmat untuk menjadi pembawa damai di dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat saudaraku terkasih. Semoga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa menyertai Anda. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan memberkati.